Jadi selamat datang di kereta api Tegal Bahari. Saat ini saya berada di kereta bisnis 7. Jadi kita abadikan dan kita naiki sisa-sisa kereta bisnis yang masih beroperasi ya. Karena bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jati Barat. halo teman-teman, selamat pagi. Saya ucapkan dari stasiun Jatinegara, Jakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api Tegal Bahari kelas bisnis dari Jatinegara, Jakarta ke Cirebon Perujakan, teman-teman. Kereta api Tegal Bahari ini merupakan salah satu kereta penumpang yang masih melayani kelas bisnis ya, teman-teman. Karena beberapa kereta bisnis seperti Langga Jati dan Argo Cirebon sudah berganti ke sarana ekonomi New Gen. Jadi trip kali ini bisa menjadi arsip kejayaan terakhir kelas bisnis di Jawa, teman-teman. Jadi kali ini saya akan naik kereta api Tegal Bahari kelas bisnis yang harganya itu lebih murah daripada kereta ekonomi Argo Cirebon dengan relasi yang sama ya, Jakarta Cirebon. Jadi saya dapat di harga tiket 120.000, tapi karena saya pasang reduksi 10%, jadi saya hanya bayar 108.000 aja, teman-teman. Sementara kalau saya ngambil Argo Cirebon kelas ekonomi, sekarang itu harga tiketnya di 130.000. Ya tentu saja tarif kelas bisnisnya Tegal Bahari itu kan dinamis ya, dari subkelas tertinggi sampai subkelas terendah, dan bergantung dengan jarak dari stasiun awal ke stasiun tujuan, teman-teman. Untuk harga tiketnya saya tulis di layar ya, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke dalam stasiun Jatinegara. Kita akan cetak boarding pass terlebih dahulu, lalu akan boarding. Jadi dari stasiun Jatinegara itu sekarang bisa untuk naik kereta api jarak jauh ya. Oke, jadi saya akan naik kereta api Tegal Bahari di kelas bisnis KA170B. Sebenarnya ini tiket saya dari Pasar Senen, tapi saya naiknya dari Jatinegara aja karena kalau naik dari Jatinegara itu bisa transit dari KRL komuter lain. Oke, kita boarding dulu ya teman-teman. Untuk boarding siapkan boarding pass dan juga identitas. Oke, selesai boarding, kita masuk ke ruang tunggu ya teman-teman. Ya, jadi seperti ini ruang tunggu stasiun Jatinegara. Ruang tunggu kereta api jarak jauh stasiun Jatinegara itu ada di lantai 2 ya teman-teman. Jadi untuk kereta api jarak jauh di stasiun Jatinegara itu dilayani di jalur 3, jalur 4, jalur 7, dan jalur 8, teman-teman. Jadi kita tunggu jalur masuk stasiun Jatinegara untuk kereta api Tegal Bahari. Untuk kereta api Tegal Bahari ini berangkat dari Pasar Senen pukul 10.25 dan tiba di Cirebon Perujakan pukul 13.33. Kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Silakan turun ke jalur 4. Oke, sudah diumumkan Tegal Bahari di jalur 4 ya teman-teman. Harusnya Tegal Bahari juga udah berangkat dari Pasar Senen. Bisnis 7 13 Delta. Berarti saya di belakang ya. Untuk kereta api Tegal Bahari yang menuju Tegal atau dari Jakarta ini kelas bisnisnya itu ada di belakang ya. Jadi belakang lokomotif itu kelas eksekutif duluan, lalu di tengahnya ada restorasi, baru kereta bisnis. Untuk kereta bisnis Tegal Bahari bawa 9 ya. Jadi kereta api Tegal Bahari ini merupakan salah satu kereta api penumpang terpanjang
yang masih beroperasi di Jawa. Jadi kita tunggu di sebelah sini ya, di peron barat. Oke, jalur 4 masuk kereta api Tegal Bahari. Tujuan akhir stasiun Tegal dengan kelas bisnis dan eksekutif. Dua dari arah barat hati-hati disiapkan untuk tujuan Bekasi Lampung Cikarang. Hati-hati jalur 2 dari arah barat disiapkan untuk tujuan Bekasi Lampung Cikarang. Bagi di jalur 1 supaya bergeser ke jalur 2 tujuan Cikarang disiapkan untuk jalur 2 tujuan Bekasi. Kali ini Tegal Bahari bawa 5 eksekutif. Belakang eksekutif ada restorasi, lalu berturut-turut ke belakang bisnis 1 sampai 9. Kita di bisnis 7. Jadi nggak terlalu paling belakang banget lah ya. Soalnya beberapa kereta tidak dapat peron. Seperti kereta api Gumarang, Tegal Bahari, dan Kertajaya yang merupakan kereta api penumpang terpanjang yang beroperasi di Pulau Jawa. Oke, ini bisnis 5. Oh, masih ke belakang lagi ya. Wah, ternyata yang dapat peron cuman pintu depan bisnis 7. Oke, ini kereta api Tegal Bahari di bisnis 7. Bisnis 7 ini K2 08239 SBI. Trainmarknya ini Trainmark E bogi K5. Dapat dipacu hingga 100 km per jam. Ya, memang untuk kecepatan operasional kereta api Tegal Bahari maksimal itu di 100 km per jam, teman-teman. Dan untuk kereta api Tegal Bahari di stasiun Jatinegara akan tunggu disusul oleh kereta api Manahan dengan relasi Jakarta Solo lewat Jogja. Oke, ini kereta api Tegal Bahari berangkat 10.38, teman-teman. Untuk kereta api Manahan ini akan menyusul lewat jalur double track ya. Jadi kita lihat dari dalam aja. Oke, kita berangkat dari stasiun Jatinegara, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita aman ya, lancar dan terkendali. Kita lihat dulu penyusulan Manahan menyusul kereta api Tegal Bahari lewat jalur existing yang sebelah kanan. Sementara ini Tegal Bahari berangkat dari Jatinegara langsung masuk jalur double track lintas Jatinegara Bekasi. Ya, Tegal Bahari harus dibalap sama kereta api Manahan dengan kelas yang lebih tinggi. Oke, kita baru saja disusul dengan kereta api Manahan, teman-teman. Jadi selamat datang di kereta api Tegal Bahari. Saat ini saya berada di kereta bisnis 7 K2 08239 kelas bisnis dengan kapasitas 64 penumpang, 64 tempat duduk. Untuk kereta api Tegal Bahari kelas bisnis ini pendingin ruangannya ini dengan AC split ya. AC splitnya itu terdapat 6 unit. Jadi 2 di sini, 2 di tengah, dan 2 di ujung sana. Dan kali ini saya menempati di bangku 13 Delta, teman-teman. Ini saya di sini sebentar karena mau lihat balapannya dulu.
Jadi saya menempati di bangku 13 Delta. 13 Delta ini posisinya ada di belakang ya, tapi nggak terlalu ke belakang, karena kan kalau kereta bisnis itu sampai nomor 17 ya teman-teman. Dan nomor 13 ini kenapa saya pilih, karena nomor 13 ini jendelanya dapat jendela full. Ada tirai di sana, lalu di sebelah sini ada stop kontak, lalu tidak ada footrest ya. Kalau mau footrest ya di eksekutif, kalau di kereta bisnis itu tidak ada footrestnya ya, seperti di kereta ekonomi. Ada meja kecil, dan untuk rak bagasinya seperti ini teman-teman. Ya memang sih kereta bisnis itu interiornya seperti kereta ekonomi AC split ya, kereta ekonomi jadul. Tapi yang membedakan dengan kereta ekonomi adalah kereta bisnis itu bangkunya lebih sedikit, hanya berkapasitas 64 penumpang, sementara kalau K3 AC split kan dapat menampung hingga 106 penumpang. Jadi kita abadikan dan kita naiki sisa-sisa kereta bisnis yang masih beroperasi ya, karena sudah banyak kereta bisnis yang punah di tahun 2024. Salah satunya kereta api Ranggajati dan Argo Cirebon kelas bisnis. Namun Tegal Bahari dan Gumarang ini masih menggunakan kelas bisnis. Untuk kecepatan maksimal kereta api Tegal Bahari ini di 100 km per jam ya teman-teman, sesuai dengan Trenmark sarana kereta api Tegal Bahari di Trenmark E. Jadi selamat datang di kereta api Tegal Bahari dengan tujuan akhir stasiun Tegal, tapi kita turun di Cirebon Perujakan. Untuk durasi perjalanan kurang lebih 3 jam ya dari Jakarta ke Cirebon. Untuk stasiun pemberhentian dapat teman-teman cek di layar ya. Wah, ternyata tidak dapat peron teman-teman. Tidak dapat peron. Selamat datang di stasiun Bekasi teman-teman. Ini nggak dapat peron ya. 3 kereta belakang nggak dapat peron. Untuk Tegal Bahari ini bawa 9 kereta bisnis. Saya ini di bisnis 7, ini belakang bisnis 8, paling belakang itu bisnis 9. Jadi memang kereta api Tegal Bahari ini sesuai yang saya bilang merupakan salah satu kereta api penumpang terpanjang. Bawa 9 bisnis, 5 eksekutif dengan 1 resto dan 1 pembangkit. Bahkan panjangnya itu melebihi KRL komuter lain dengan formasi 12 kereta ya. Oke, karena masih di Bekasi kita sambil lihat kamar kecilnya teman-teman, kita review toiletnya dulu teman-teman. Ya, jadi untuk toilet kelas bisnis Tegal Bahari ini interiornya ala-ala kayu gitu ya teman-teman. Dari atas ini ada exhaust fan, ada cermin, di sini ada sabun tangan, ada wastafel, ada tisu, pancuran, tempat sampah. Untuk klosetnya ini kloset duduk. Ya, jadi seperti ini teman-teman. Untuk toilet kereta bisnis itu ada 2 ya teman-teman. Jadi ada di depan sana sebelah kiri dan di belakang sini sebelah kanan. Wah, di kereta bisnis 8 sepi juga ya teman-teman. Sepi banget karena ini kan
bukan hari libur ya, ini hari Kamis, jadi bukan weekend. Dan bisa dilihat kursi-kursi yang terisi nih di kereta belakang, nggak banyak penumpang yang menempatinya. Daerah operasi stasiun Jakarta mengucapkan terima kasih atas kepercayaan. Kondekturnya ada 2 ya teman-teman, dan kita berangkat pukul 10.59. Jadi karena rangkaian keretanya panjang, kondekturnya sampai ada 2 teman-teman. Oke, kita berangkat dari stasiun Bekasi ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan mempraktekkan gimana caranya memutar bangku kereta kelas bisnis. Jadi kan kalau misalkan keretanya arah ke sana, ini bangkunya itu dapat diputar teman-teman. Untuk memutar bangku tinggal diangkat saja sebelah sini. Lalu ya kita putar ke sebelah sini sandarannya. Jadi sekarang arah hadap bangkunya itu ke sebelah sana. Nah, untuk kereta bisnis ini dapat dibuat berhadapan teman-teman. Dapat dibuat berhadapan seperti ini ya. Dan kalau dibuat berhadapan seperti ini, itu relatif masih aman, nggak seperti di Eko New Gen yang adu dengkul. Nah kalau seperti ini kan masih aman ya teman-teman, masih bisa selonjoran gitu. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cikarang. Kita akan perjalanan di stasiun Cikarang. Persiapkan diri Anda. Periksa. Kita tiba di stasiun Cikarang, jalur 3 pada pukul 11.15. Lagi-lagi tidak dapat peron teman-teman. Peronnya ada di sebelah sana, kita nggak dapat peron lagi nih. Oh, di jalur 4-nya ada kereta lokal teman-teman. Kereta lokal Walahar ke Purwakarta. Komuter lain Walahar 2019205, jalur 4 Cikarang. Oke, kita berangkat dari Cikarang teman-teman. Papasan dengan kereta api Cikuray dari Garut ke Jakarta, kelas ekonomi. Dan kita berjalan langsung stasiun Karawang pada pukul 11.32. Papasan sama komuter lain Walahar dari Purwakarta ke Cikarang. Pada pukul 11.47 kita berjalan langsung stasiun Cikampek. Ya, kita meninggalkan daerah operasi 1 Jakarta dan kita akan memasuki daerah operasi 3 Cirebon. Berjalan langsung jalur 4 stasiun Cikampek, stasiun percabangan dari Cikampek ke Jakarta, ke Bandung, dan ke Cirebon. Kalau yang ke Bandung itu ke arah selatan ya teman-teman, berbelok ke sebelah kanan sana. Tapi kita masih terus ke arah timur, ke arah Cirebon, lewat Subang dan Kabupaten Indramayu.
Keretanya panjang banget ya, sampai kita bisa lihat kereta api Tegal Bahari sedang berbelok tuh. Karena kan kita di kereta belakang. Oke, pukul 12:09 berjalan langsung Cikau. Ya, di sini kita berpapasan dengan kereta api Ciremai tujuan Bandung. Oke, pada pukul 12:15 kereta api Tegal Bahari berjalan langsung stasiun Pegadaian Baru, Subang. Jadi kan karena sarana kereta api Tegal Bahari kelas bisnis ini kan menggunakan pendingin AC split, makanya saya pilih di bangku nomor 13 ya teman-teman. Jadi di bangku nomor 13 ini posisi AC-nya itu ada di depan dan ada di belakang. Jadi yang pertama ini ada di sebelah sini yang AC tengah, sama yang AC belakang yang sebelah sini teman-teman. Jadi saya duduk di sini itu dapat angin AC dari depan dan dari belakang. Jadi karena ini kan perjalanan siang ya, jadi ya butuh pendingin biar adem, makanya saya pilih di bangku nomor 13 yang mana menurutku lebih adem sih karena AC-nya dapat 2 dari depan dan belakang. Dan untuk suhu ruangan ini di 26 derajat ya teman-teman. Menurutku masih lumayan lah ya, masih lumayan dingin. Untuk AC-nya ini kan setauku di setting di 25 derajat teman-teman. Pukul 12:26 berjalan langsung stasiun Haurgelis, Kabupaten Indramayu. Di sini kita menyusul kereta luar biasa Dinas Balas Kricak teman-teman. 2017718 logonya. Kereta luar biasanya ada di jalur 4 stasiun Haurgelis. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jati Barat. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jati Barat, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Jati Barat Station. If you end your trip at Jati Barat Station, please prepare yourself and check your belongings. Pada pukul 12:59 kereta api Tegal Bahari tiba di stasiun Jati Barang. Nah, kalau di Jati Barang kita masih dapat peron nih. Ambil nggak apa-apa. Ambil aja. Boleh, boleh. Nggak bakal dimarahin, ambil aja. Oh, ada yang satu, Pak.
Ya, papasan sama kereta api Taksaka Jogja Jakarta di stasiun Jatibarang. Dan kita berangkat dari stasiun Jatibarang pukul 13:01, teman-teman. Baiklah teman-teman, selamat datang di Cirebon. Saat ini kereta api Tegal Bahari berjalan langsung stasiun Cirebon pada pukul 13:32. Sebelumnya Tegal Bahari itu berhenti di Cirebon Kejaksan, namun saat ini untuk pemberhentian Tegal Bahari diubah menjadi ke Cirebon Perujakan. Sekarang pukul 13:32, teman-teman. Berjalan langsung Cirebon Kejaksan lewat jalur 3. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah bikin live trip naik Tegal Bahari dari Cirebon ke Jaksan ke Jakarta, teman-teman. Dan sebelumnya juga saya sudah pernah naik Tegal Bahari yang kelas eksekutif. Namun saat Tegal Bahari belum dilebur sampai tahun 2019 menjadi Argo Cirebon. Videonya ada di deskripsi ya. Ya, sesaat lagi kita akan tiba di Cirebon Perujakan. Stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan klinik kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Ada Mas Zuher. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Ada Mas Zuher lagi hunting. Station. If you end your trip at Cirebon Perujakan Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Ya, untuk kesimpulan perjalanan kita pada kesempatan kali ini, memang kereta api bisnis itu sekarang udah langka ya teman-teman. Sekarang itu tersisa kereta api Gumarang, Tegal Bahari, Mutiara Timur, Banyu Biru, dan memang harus kita abadikan segera sebelum sarananya yang kabarnya yang akan dikonservasi ya dalam beberapa tahun ke depan. Dan juga menurutku untuk kereta api Tegal Bahari kelas bisnis ini merupakan salah satu pilihan kereta murah Jakarta Cirebon ya teman-teman, selain Argo Cirebon dan kereta-kereta lain. Tentu saja kalau teman-teman mau murah ya naik kereta api Bengawan atau naik kereta api Airlangga ya dengan harga 49.000 dan 70.000 rupiah aja. Tapi kalau mau nyaman, mau enak, nyantai, naik kereta ini aja teman-teman, Tegal Bahari kelas bisnis. Lagi pula Tegal Bahari kelas bisnis kan ini bawa 9 kereta ya, jadi rangkaian panjang, dan kalau weekday kayak gini kan cenderung sepi. Jadi pilih di kereta belakang aja nih kayak saya. Harusnya sih dapat peron ya. Stasiun Cirebon Perujakan ini kan peronnya cukup panjang ini. Kita tiba Cirebon Perujakan 13.35 teman-teman. Kayaknya masih dapat peron deh untuk kereta bisnis 7. Oh, pintu depan yang dapat peron. Ya, selamat datang di Cirebon Perujakan teman-teman.
Persiapan diberangkatkan dari Jalur 4 Kereta Api Tegal Bahari. Tujuan akhir stasiun Tegal. Bagi penumpang kereta api Tegal Bahari yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilahkan untuk segera naik. Bagi petugas yang menjalani dinas KA 170B agar mempersiapkan diri. Sebelum kereta diberangkatkan, pintu-pintu kereta mohon ditutup. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Selamat siang dan selamat menikmati perjalanan Anda. Mohon perhatian, perhatikan jalur 7 dari arah selatan akan berjalan langsung kereta api Bangunkarta. Jalur 7. Berangkat pukul 13.39 dari Cirebon Perujakan. Keretanya panjang sekali teman-teman, 5 eksekutif, 9 bisnis, 1 resto, 1 pembangkit. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh membership dan moderator di channel Alpha RP Railway yang sudah mendukung. Jadi sekian dulu video trip naik kereta api Tegal Bahari kelas bisnis dari Jakarta ke Cirebon. Di sini Alpha RP Railway, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya. Pintunya ini pintu otomatis ya teman-teman, jadi dapat dibuka dengan tombol. Kereta api Progo Ekonomi New Gen, mantap. 2024 ini kursinya itu seperti kursi kelas eksekutif ya, ada reclining seatnya dan juga terdapat fasilitas